kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara kita di siang menjelang sore hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada BO Madrasah KKS selaku penyelenggara acara seminar kita, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dan yang mengikuti seminar sampai detik ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai masuk ke mukadimah, saya punya pantun untuk teman-teman. Belum. Jalan-jalan ke negeri Kinana. Jangan lupa singgah sebentar. Semoga pembekalan membawa berkah agar talaki semakin lancar. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita telah bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istifadah yang sangat akan berdampak kepada kehidupan kita selama kita berada di negeri Kinana ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang-terang. Oke. Tadi kita telah melewati beberapa sesi dan sekarang kita berada di sesi akhir. Teman-teman masih semangat tidak? Masih. Sudah kenyang? Sudah. Sudah? Oke, semoga teman-teman masih semangat, semangatnya masih dijaga, dan semoga perutnya sudah terisi dan bisa kembali mendapatkan istifadah dari pemateri kita yang tidak kalah kecilnya. Oke. Selamat datang kepada teman-teman di seminar pembekalan pertalakian dengan tema menghidupkan kembali tradisi talaki di bawah naungan Manhaj Al-Azhar. Oke. Beberapa sesi juga telah kita lewati, yang dimana pertama itu terkait dengan pengenalan Manhaj Al-Azhar. Kemudian yang kedua itu terkait urgensitasnya talaki ini apa. Nah, kemudian kita berada di sesi ketiga. Teman-teman ada yang tahu ini sesi apa? Tips and trik talaki. Oke. Jadi ini tips dan trik. Pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya Muhammad Rifki Rustan yang akan memandu jalannya sesi tips dan trik talaki. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang sudah lebih setahun di sini? Sudah setahun lebih? Coba angkat tangannya. Yang setahun lebih? Oke. Ada yang sudah pernah talaki? Sudah pernah talaki? Coba angkat tangannya. Masya Allah, Ustaz Masuki sudah pernah talaki ya. Kalau beliau tidak usah ditanyakan talakinya. Oke. Kemudian teman-teman, ketika kita mendengarkan kata Al-Azhar, kemungkinan besar ya yang terbayangkan di benak kita itu adalah ya Masjid Al-Azhar, kemudian kuliah, kemudian ujian, kemudian kita terbayangkan juga dengan para masyayikh. Tetapi ada satu hal yang menjadi ruh perjalanan kita selama kita menuntut ilmu di sini, yakni adalah talaki. Jadi itu merupakan ruh daripada perjalanan kita menuntut ilmu di negeri Kinana ini. Banyak juga itu mahasiswa yang sebelum berangkat di sini itu menggebu-gebu. Saya harus semangat, saya harus pergi talaki, saya harus begini dan sebagainya. Tapi pas sampai di sini ternyata banyak sekali pertanyaan yang muncul di benaknya. Pasnya sampai di sini, gimana kata talaki ini? Nah, bagaimana cara aku talaki? Di mana kak mulai? Kitab apa kupatnya di pertama untuk memulai talaki itu? Nah, kemudian ada juga yang
pergi muhadharah, pergi di perkuliahan, udah kenapa tidak kupahami nih materi-materi yang disampaikan pemateri apa dari dokter toh. Nah, ternyata yang hadiri adalah muhadharahnya S2. Nah itu maksudnya dia kan salah toh di situ. Nah, makanya tidak napahami. Nah, kemudian bagaimana caraku mengkolaborasikan? Nah, saya kan kuliah Kak, dan moga juga talaki terkadang bertabrakan ini talakiku sama kuliahku, bagaimana itu? Dengan cara aku kolaborasikan. Nah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang muncul di pikirannya teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah akan dijawab oleh pemateri kita yang aslinya ini pemateri. Oke, kemudian tanpa perpanjang kalam, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil dari pemateri kita yang luar biasa ini. Nama beliau adalah Al-Ustadz Haji Muslihul Fadil Mashkur LCMA. Beliau lahir di Makassar tanggal 19 September 1997. Kemudian beliau juga pernah bersekolah di Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fahriyah tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Al-Azhar, yakni di Fakultas Usuluddin, fokusnya tafsir tahun 2022, dan melanjutkan S2-nya juga di tafsir tahun 2025. Dan ya setelah saya membacakan CV daripada pemateri kita ini, saya juga pernah kemarin sempat menghadiri sidangnya beliau, magisternya, dan saya melihat itu sangat luar biasa ketika beliau ini disidang, dan alhamdulillah beliau ini mendapatkan predikat mumtaz. Nah, setelah kita mengetahui siapa pematerinya kita, pasti terkait kredibilitasnya itu sudah tidak perlu dipertanyakan terkait dunia pertalakian. Jadi ya mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, apa-apa yang mau ditanyakan terkait materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita ini. Oke, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada pemateri, waktu dan tempat diproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi selamat siang para fans dadakan Mesir kemarin. Atau fans Ronaldo tiba-tiba jadi fans Mesir. Jadi insyaallah sebagaimana tema yang sudah diberikan oleh panitia, yaitu tentang bagaimana tips dan trik dalam dunia belajar yang non formal, ya toh. Kalau yang formal kan di kampus, kalau yang non formal di luar kampus. Jadi saya mau awali dulu bahwasanya tips dan trik ini, apapun itu ya, itu sebagai bentuk ikhtiar kita toh, sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk usaha kita dalam mencari ilmu, dalam mencari berkah ilmu. Akan tetapi harus kita tanamkan dari awal bahwasanya ilmu itu adalah merupakan bagian daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu juga merupakan rezeki. Ada rezeki yang memang harus dicari, ada rezeki nomplok, ada rezeki jaya, PT-an itu. PT Rezeki Jaya biasa, penjual besi, semen itu, Rezeki Jaya. Nah, seperti itu juga dengan ilmu. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kadang ilmu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kadang dari tips dan trik. Kadang dari pemateri kedua, kadang dari pemateri pertama. Bahkan mungkin kadang ini ya, banyak ya saya dengar langsung oleh para masyayikh. Mereka selalu menasihati kita ketika selesai pengajian itu. Kalau kalian pulang dari pengajian itu usahakan ulang-ulang pelajaran, diskusikan. Kalau tidak punya teman diskusi sama tembok. Diskusi sama tembok. Ada yang tahu lagunya di sini, diskusi sama tembok. Lagu Sheila on Seven, tidak tahu? Apa? Diskusi sama tembok. Tidak ada tahu lagunya di. Hah? Apa? Apa nih? Dulu kuingin dulu nadanya. Nanti muncul sendiri. Ilmu juga itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ilmu adalah rezeki. Adapun tips dan trik ini bagian daripada bentuk ikhtiar kita. Nah, salah satu langkah awal ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz moderator, Ustaz Rizky juga ini namanya. Rizky siapa tadi kita? Oh, Rifki pakai F. Rifki Rustam, bukan Rifki Jaya, bukan. Jadi salah satu bentuk ikhtiar pertama kali adalah bagaimana kita memilih majelis ilmu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mungkin sudah disampaikan oleh Gurta Ustaz Bahtiar, terus Dr. Hilma, terus Ustaz Fadil Khair juga tadi mungkin sudah menyampaikan bagaimana salah satu bentuk keberkahan ilmu yang ada di Mesir itu, ilmu itu ada di mana-mana. Mazinatul ilmi itu di mana-mana. Cuman karena di mana-mana biasa tabrak-tabrak masuk begitu tuh. Ada di sana sedikit orang duduk, pergi juga duduk di situ. Ternyata lagi nongkrong orang Mesir berbicara tentang pertandingan tadi malam, bukan majelis ilmu. Jadi bagaimana kita memilih majelis ilmu sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kita bercermin toh. Saya kesini dari Indonesia misalnya lewat jalur apa begitu. Apakah lewat tes yang begitu keras, yang diawali dengan usaha yang keras, artinya sudah memiliki persiapan yang sudah matang ketika di sini. Atau mungkin ada yang memang sama sekali belum pernah menyentuh bahasa Arab sama sekali. Kita sendiri yang tahu kemampuan kita. Nah, caranya, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya majelis ini sesuai dengan kemampuan majelis itu tidak sesuai. Nah, ini saya dengar langsung juga dari masyayikh. Itu enaknya kita toh. Enaknya kita di Al-Azhar ini, guru-guru itu selalu menunjukkan bahwa selalu menceritakan pengalaman atau nasihat-nasihat yang dia dapat dari guru-gurunya. Ini salah satu bukti bahwasanya memang rantai keilmuannya itu memang tidak pernah terputus sampai baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita hadir di majelis-majelis pasti dia bilang, guruku dulu itu pernah bilang, terus mungkin gurunya dulu itu juga pernah bilang, guruku an sampai kepada Rasulullah. Itu salah satu kelebihan ilmu di Al-Azhar ini. Nah, Syekh Husam ya, ada yang tahu Syekh Husam Ramadan, bukan Husam Palatina Mesir nah.
itu lain juga itu Syekh Husam Ramadan hafizahullah, beliau menyampaikan bagaimana, ada yang bertanya bagaimana caranya kita tahu bahwasanya saya sudah bisa hadir majelis ini, saya sudah bisa hadir majelis ini. Nah, beliau sampaikan, coba kau baca kitab itu. Coba kau baca kitab tersebut yang akan kamu pelajari. Kalau bisa kamu paham, kalau Anda bisa memahaminya lebih dari 50%, maka itu bisa ke selanjutnya. Tapi kalau tidak berarti masih yang sebelumnya, cari tingkat yang sebelumnya. Misalnya, tiba di sini kita sudah belajar jurumiyah atau kita sudah belajar jurumiyah di Indonesia. Tiba di sini kita mau coba-coba masuk langsung Alfiyah misalnya. Kita baca Syarah Ibnu Aqil. Nah, ternyata pemahaman kita sendiri yang tagar, tidak sampai 50%. Oh, ternyata level saya belum sampai ke sini. Mending saya masuk majelis yang ini dulu. Jadi harus tahu kapasitas tak. Jadi kalau budget tak itu cuma matam-matam ABC yang setipis tempenya itu, begitu juga kemampuan tak, di situ makin masuk. Jangan masuk yang matam Bangkok, jangan matam Thailand. Nah, itu sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemampuan juga itu harus dilatih. Jangan karena belum bisa paham 50% sampai harus berhenti di situ. Harus tetap dilatih, dibaca. Jangan juga menyerah, tidak paham kayak ini, tidak sampai 50% ini. Bilang lagi-lagi tanamkan kembali bahwasanya itu adalah ilmu, adalah merupakan daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu sama teman-teman, memang di Al-Azhar itu banyak talaki mubtadi'nya. Mulai dari itu ada, Jurumiyah ada, bahkan Syekh Fauzi Konate itu pernah full itu Al-Azhar. Itu yang di Tenge itu full belajar Jurumiyah 3 hari. 3 hari sampai sore. Nah, terus itu tadi langkah pertama, majelis ilmu. Bagaimana memilih majelis ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang kedua, bagaimana memilih syekh yang bermanhaj Al-Azhar. Nah, karena guru itu juga termasuk daripada rukun menuntut ilmu toh. Harus ada guru, ada kitab, ada murid, ada waktu, ada uang, dan seterusnya. Cara memilihnya itu, ini lagi-lagi, jadi ini tips dan trik yang saya sampaikan Ki juga. Aslinya tips dan trik dari senior-senior juga. Dulu Kak juga kayak kalian semua mendengar tips dan triknya, mencatat, bertanya apa bagus begini, apa talaki apa yang bagus saya ikuti, syekh siapa yang bagus saya ikuti. Nah, itu penting. Nah, salah satu trik yang disampaikan itu adalah bagaimana kalau kita mau cocok sama guru begitu. Nah, artinya di sana mungkin belajar jurumiyah, di sini juga belajar jurumiyah, di sana juga belajar jurumiyah. Tapi setiap syekh itu ada semua ciri khasnya. Nah, bagaimana kita melihat ciri khas yang pertama itu merupakan Azhari, itu yang harus utama. Kalian sudah tahu apa itu Azhari dan seterusnya. Jadi masing-masing orang punya syekh sebagai yang cocok di hatinya begitu. Ada syekh yang menjelaskan dari awal sampai habis itu serius, tidak ada senyumnya biar sedikit. Tidak terbuka itu lebar itu. Tidak ada. Ada yang di tengah-tengahnya memang kasih sedikit intermezzo. Ada juga kalau kita suka syekh-syekh yang suka memberikan kisah-kisah ulama, ada juga. Nah, itu kalau
Syekh-syekh yang sering memberikan kisah ulama, tentram itu hati. Tapi harus sabar, itu kadang kitabnya 4 tahun baru tamat. Ini tuh jadi kitabnya begini tipisnya, kisah-kisah syekh ulama nah begini. Ini ada apa-apa? Jelas tekun dan sabar toh, di situ toh berkahnya. Ada juga yang suka menasehati di tengah-tengah nasihat-nasihat. Jadi caranya kita tahu ya dengan hadir 1 kali atau 2 kali. Oh ini udah terlalu kayak ini terlalu kurang serak di hatiku begitu loh. Ini kurang serak di hatiku begitu. Tergantung kita. Sama gitu negara Piala Dunia apa didukung begitu. Oh ini saya Mesir ini, tiba-tiba Mesir ini. Tiba-tiba Mesir ini. Tiba-tiba mau semua datang jam 5 sore menonton Mesir. Dia paling Mesir di dunia. Dia paling hubbul watan Mesirnya ini luar biasa. Nah itu yang penting, bagaimana memilih guru sesuai dengan kecondongan hati kita. Ya saya sendiri juga merasakan bagaimana mengikuti telakian dari awal sampai habis, serius betul. Betul itu fokus itu tidak keluar dari kitab. Ada juga syekh yang suka memberikan tambahan dari kitab lain. Nah, itu bakal kita tahu setelah hadir sekali atau 2 kali. Sekali atau 2 kali. Setelah ketika hadir ketiga kalinya kita sudah serak begitu, oh enak penjelasannya ini, saya suka gaya bahasanya, saya suka cara pembawaannya, saya suka kisah-kisahnya, saya suka keseriusannya. Nah, maka saya mau lazim di sini. Nah. Terus tambahannya itu ada namanya adab dalam ketika kita sudah dapat syekh yang sudah ini syekh yang paling kurasa di hatiku, tidak ada yang lain. Nah, ketika apa bagus itu bahasa susah dibahasakan menjadi 1 kata. Ketika kita sudah dapat seperti itu, usahakan ya ini termasuk nasihat-nasihat daripada guru-guru masyayikh sebelumnya juga, agar keberkahan ilmu, karena antara kita ya sebagai thalib Azhar dan masyayikh Al-Azhar itu ketika sudah sering bertatapan muka, sering bertatapan sering sama-sama duduk, itu bakal menimbulkan atau bakal terbangun hubungan yang emosional. Jadi kalau syekh kita berdoa mendoakan pakai domir ma'aghairi itu toh, domir nahnu, itu kita ikut di dalamnya. Dia doakan guru-gurunya, dia ingat-ingat namata, dia ingat-ingat mukatta, ikut kita doakan juga. Nah itu. Nah ketika sudah terbangun hubungan emosional, yang sampai ditinggalkan ini hubungan, artinya ini misalnya bagus ini anak, disuka-suka sering-sering ditunjuk, tiba-tiba pergi entah kemana, tidak datang. Wah, ini bakal menimbulkan ya bagaimana sih kalau kita punya teman begitu atau sering sama-sama tiba-tiba tidak pernah lagi datang. Jadi agak biar lebih berkah lagi ilmu tak. Jadi ketika sudah dapat 1 syekh, ini saya tidak mengatakan harus 1 syekh ya, tidak mesti. Nanti kita sampaikan berapa minimal begitu. Jadi tidak usah kita berpatokan pada 1 syekh, terlalu fanatik pada 1 syekh, karena ya tidak bagus juga toh. Artinya kita belajar sama syekh ini karena memang selain daripada kecintaan kita kepada ilmunya beliau, sama karena beliaunya juga, dan seterusnya. Yang penting itu tadi poinnya adalah bagaimana syekh tersebut bermanhaj Azhar dan sesuai dengan kecondongan sesuai dengan yang kita suka gaya penyampaiannya. Itu juga salah satu yang penting.
Nah, ketika sudah dapat majelis ilmu ada di mana-mana. Kita sudah dapat kitab atau talaki atau syekh yang sudah pas juga. Bagaimana caranya supaya efektif waktu tak selama di sini? Artinya sekarang zaman berjalan dengan cepat sekali. Cepat. Kalau dulu mungkin ulama belajar satu kitab itu 7 tahun, 10 tahun. Siapa di sini mau belajar jurumiyah 7 tahun? Tidak ada gitu. Nah, nasihat-nasihat yang kami dapatkan juga dari ustaz, dari senior-senior, itu bagaimana supaya kita berfokus pada satu kitab untuk satu disiplin ilmu tertentu. Satu kitab untuk satu disiplin ilmu. Misalnya tadi di nahwu kita fokus sama jurumiyah. Satu syarah misalnya Tuhfatus Saniyah. Nah ini kan meskipun cuma satu kitab, nah triknya itu ketika pulang muroja, ketika kita muzakarah, kalau pengalaman pribadi dan juga masukan-masukan dari senior itu, ketika kita muroja, saya buka juga syarah yang lain daripada jurumiyah. Jadi yang saya talakikan itu syarah Tuhfatus Saniyah punya Syekh Muhyiddin toh. Tapi saya barengkan misalnya dengan syarah Syekh Khalid, saya baca juga. Yang penting selevel atau semisalnya. Jangan juga dipakai muroja alfiyah baru jurumiyah yang ditalakikan. Nah, bukan muroja itu namanya. Nah. Jadi satu kitab tidak mesti satu kitab betul. Memang satu kitab yang kita talakikan, tapi ketika muroja aki, ketika muzakarah aki sama teman-teman tak. Kalau saya di angkatanku dulu itu kita bagian tugas memang. Jadi ada beberapa temanku kusuruh, bukan disuruh ya, kita bersepakat ada yang ikut talaki syarah Syekh Khalid, ada talaki syarah Tuffah, ada syarah Ashmawi, ada ini. Nah, ketika kumpul kita muzakarah, kita satukan semua maklumat-maklumat di menjelaskan matan jurumiyah tersebut. Jadi artinya tetap satu yang ditalakikan, tapi tetap banyak didapat dengan cara merojanya seperti itu. Misalnya tambah satu lagi talaki, misalnya kalau saya 2 atau 3 ya, kalau nasihat dari Ustaz Batir juga dari dulu itu 2 atau 3 disiplin ilmu. Tergantung target per tahun kah, target per bulan. Misalnya target per tahun. 1 tahun ini saya mau kuasai nahwu, sharaf, balaghah misalnya. Nahwu, sharaf, balaghah. Nah, itu bisa. Tapi dengan syarat tadi satu saja kitab dari masing-masing setiap fan ilmu. Satu di nahwu, satu di sharaf, satu di balaghah. Tapi merojaannya itu bisa pakai dengan mutalaah kitab-kitab yang semisalnya. Kitab-kitab yang semisalnya. Biar tidak ketinggalan juga wawasan kitab-kitab yang lain juga. Meskipun pada dasarnya ada beberapa syekh itu memang syarat Tuffah nah jelaskan, tapi kadang nak kasih masuk di situ penjelasan alfiyah, nak kasih masuk juga di situ penjelasan mumilah, tapi yang ada memang ada hubungannya, ada kaitannya atau enak jadi pahami di situ di pembahasannya. Ada seperti itu. Nah, jangan kita takut tidak paham. Jadi tadi aku bilang tadi ilmu itu adalah rezeki juga. Saya teringat ceritanya juga itu, saya dengar langsung itu dari Syekh Jamal Faruq menceritakan bagaimana ketika lagi muzakarah ini mahasiswa orang Mesir katanya lagi muzakarah, ada persoalan dalam sebuah kitab tidak ada tahu jawabannya. Tidak ada tahu. Katanya itu kitab itu hari Hasyiah Al-Khudari ala Ibni Aqil. Nanti coba cari itu nama kitabnya. Itu hasyiah paling bagus terhadap Ibnu Aqil. Katanya itu ada persoalan tidak ditahu sama sekali, sampai ada satu orang tertidur gara-gara persoalan ini. Temannya itu masih pusing berdebat, berdiskusi, tidak dapat jawabannya.
Temannya yang tidur ini tiba-tiba bangun kasihkan jawaban. Sini mau kau tahu mi jawabannya. Ternyata ini saya dengar langsung ya, sampai dibilang mak bonga-bonga mah. Tidak mak bonga-bonga kak ini. Siapa tahu dikira cerita aku buat-buat ini cerita dari Syekh Jamal Faruk, katanya Syekh Jamal Faruk dia dengar dari Syekh Fatih Hijazi. Nah, katanya orang yang tidur ini nih, mimpi didatangi muallifnya itu kitab, dikasih tahu apa jawaban daripada persoalan ini. Itu tadi warzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang jelas mau ki berusaha pahami. Jadi jangan ki pergi talak, aduh enggak ada ku paham, enggak ada ku enggak ada orang lahir langsung lari. Nah, orang Mesir saja itu kadang enggak paham apa Nabi bilang dokternya. Saya masih ingat itu masih baru, tiba-tiba ada orang Mesir tanya ke, apa Nabi bilang dokter? Kau saja orang Arab tidak tahu, apalagi saya yang saya tanya. Bagaimana bisa saya itu, kasihan. Jadi jangan khawatir, masalah pemahaman itu selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk usaha itu tadi semua. Selain itu sebelum pergi talaki, bagaimana supaya kita baca dahulu sebelum pergi talaki. Artinya nanti begitu ya sebenarnya ke kampus ya, bagus juga itu diterapkan. Jadi kita sudah bisa ukur bahwa Syekh nanti ini baca dari baris ini sampai baris ini. Harus siap-siap juga, siapa tahu disuruh membaca. Nah, itu Syekh kadang saya ya berapa kali Kak ditegur karena salah baca. Tahu aku membaca kah? Bah, dikasih begini. Tunggu aja mental tak KKS toh. Jadi siapkan, memang setidaknya kita sudah dapat kita ketika mendengarkan talaki tidak disebutkan lagi dengan membarisi, memberikan makna-makna, betul-betul fokus sama penjelasan dan pemahaman yang bakal disampaikan oleh Syekh. Karena begitu caranya Syekh, bagaimana supaya mendekatkan pemahaman isi daripada kitab itu kepada muridnya. Ada juga Syekh memang cara menyampaikan pemahamannya tak putar-putar ki dulu. Tak putar ki, misalnya mau ke asyir toh, ke tajammu kau dulu. Dari darasa ke tajammu baru kembali ke sini. Ada begitu Syekh cara menjelaskan. Jadi kita tidak akan ngawang ke bahasanya itu. Rawang? Ngembang, roti itu ngembang. Ngambang. Ngawang. Udah bakal ngambang. Ini Syekh lari kemana begitu. Kita sudah tangkap dia baca dari mana sampai di mana. Nah, ketika pulang juga seperti itu. Itu insyaallah termasuk yang saya rasakan itu. Saya sudah pakai metode tersebut sama tidak pakai metode tersebut. Ya lebih bagus metode tersebut. Saya ingat sekali itu. Ini waktu ujian waktu masih S1 itu dulu. Ada maddah mumtaddah tafsir tahlili tingkat 3, saya ingat sekali. Jadi kalau maddah mumtaddah kan dipelajari dari termin 1 sampai termin 2. Nah, ujiannya ya kita tebak-tebak, termin 2 ini. Tidak ada naik materi termin 1. Akhirnya saya tidak pernah baca materi termin 1. Cuman memang waktu kuliah itu kita baca dulu sebelum ke kampus, dengar penjelasan dokter, pulang murojaah lagi. Itu wallahi lazim tidak pernah saya ulang-ulangi itu materi termin 1. Pas ujian termin 2 semuanya soal materi termin 1. Untungnya itu ya salah satu trik dan tips juga. Mau diterima silahkan. Cuma memang tantangannya itu selalu dari dulu memang juga selalu muncul pertanyaannya. Bagaimana caranya digabungkan ini majelis ilmu yang formal dan non formal begitu. Bagaimana cara tak mau gabungkan talaki dan kuliah? Itu seringkali selalu muncul jadi pertanyaan. Sekarang sebenarnya enak nih. Adakah rekaman gitu. Titip rekaman begitu. Kalau dulu jadi ada senior gitu. Kalau dia mau pergi talaki, dia simpan rekaman di tempat sampah.
Di dalam kelas ada tempat sampah toh, dia simpan di situ baru pergi talaki. Nanti selesai talakinya di sana ambil lagi. Jadi tidak ketinggalan materi kuliah, tidak ketinggalan juga materi pengajian talaki. Atau terserah nanti bagaimana triknya teman-teman, bahkan ketemu sendiri juga. Ini kan berbagi pengalaman saja. Kalau ada sebagian juga senior yang memberikan masukan itu, caranya adalah memilih skala prioritas. Artinya apa? Kita lihat materi ini, apakah materi kuliah ini berapa menit ini? 60 menit, bela mana? Bisa kurang, oh bisa kurang nih. Gimana minta di itu? Hah? Hah? Oh iya. Jadi kalau dianggap diktat kuliah tersebut, kita ukur kemampuan kita bahwasanya bisa aja saya baca ini mendekati ujian, tidak apa-apa kita waktu kuliah tersebut, di mata kuliah tersebut, kebetulan ada talaki yang kita inginkan sesuai kemampuan tak dan sesuai dengan syekh tak, tidak apa-apa jadi ke sana. Atau sekarang enak sekali itu dengan rekaman dan seterusnya, enak sekali sekarang. Juga di YouTube tersebar di mana-mana video-video talaki gitu. Ada mi Ruak Al-Azhar, ada mi Ruak Jawi, itu lengkap semua itu. Sama Al-Azhar TV, ya, lengkap semua. Banyak yang khatam, ada juga yang tidak khatam, tergantung. Nah, setelah kita dapat majelis ilmu yang kita inginkan, terus kita sudah dapat syekh yang pas di hati kita, terus kita sudah bisa memanage waktu antara kuliah dan talaki. Nah, tantangannya itu sebenarnya adalah ya keistiqomahan saja. Ya meskipun keistiqomahan ini memang jadi wali pi orang toh. Jadi apa bahasa Arabnya lagi itu bilang orang? Al-istiqomah, bukan darul istiqomah nah. Al-istiqomah khairum min alfin karamah. Jadi ya jangan bagi merasa putus asa, aduh putus-putus kayak ini datang, enggak apa-apa, jadi tetap saja datang. Dan untuk kawan-kawan yang masih baru, ya ini sebagai titik permulaan tak yang bakal menentukan titik garis finish tak bagaimana nantinya. Harus diingat tujuan tak kesini apa, tujuan orang tua tak bangun sholat setiap kali sholat doakan ke supaya Allah semoga pergi belajar di sini anak-anak. Orang tua tak bangun pagi cari nafkah berhari-hari untuk kita semua di sini ya untuk belajar ya. Kita hianati orang tua kalau tidak dipakai untuk talaki dan seterusnya. Ini angkatan MU semua kan? Atau gak campur nih? Angkatan madrasah? Oh ini angkatan madrasah. Angkatan ke-6 madrasah yang mau wisuda nanti. Masya Allah. Luar biasa semua ini. Nah, saya rasa itu saja dulu. Allahumma fiq musta'an. Ya luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh materi kita pada sore hari ini. Ya mungkin sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah membatin sebelum datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas materi yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan berdurasi sekitar 30 menit. Jadi setiap teman-teman yang mau bertanya silakan diacungkan tangannya dan perkenalkan nama kemudian asal. Oke, silakan. Ya, yang di belakang.
Silakan berdiri dan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Faham, asal Gamalia. Asal Mamuju, Kabupaten Sulawesi Selatan. Tapi mungkin ini lebih sekedar minta pendapat tak. Jadi saya punya cerita. Ada teman saya, pesisir, anggota KS juga. Beliau itu pernah ikut talaki dasnya Syekh Ahmad Tijani, kitab Qatrun Nada, Syarah Qatrun Nada. Dan ketika ada senior KKS, ketika tahu bilang, oh ada maba ikut Syarah Qatrun Nada. Nah ini senior, tidak usah saya sebutkan namanya, beliau menyinggung secara halus bilang, itu yang maba ikut di Syarah Darnya Syekh Ahmad Tijani, mungkin tidak usah dilanjut. Mungkin menurut beliau itu mustawanya lebih tinggi daripada yang masih maba. Mungkin saya minta pendapat kakak, bagaimana seandainya kita yang berada di posisi teman saya ingin apakah tetap melanjutkan talaki di Syekh Ahmad Tijani atau berhenti? Mungkin cukup sekian. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Campur dulu. Oke. Pemateri mengatakan ditampung dulu. Oke. Penanya kedua, tadi silakan perkenalkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musalir, asal Bombana, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya mohon maaf karena meskipun yang kita bahas sekarang adalah pertalakian, yakni non formal, tapi mungkin saya akan singgung sedikit tentang formal, yakni perkuliahan. Karena bilang kita tadi bahwa cara mengetahui kapasitas atau kepantasan diri apakah kita boleh hadir talaki itu adalah dengan membaca kitab. Apakah ketika kita membaca kitab itu lebih dari 60%, maka silahkan. Jika kurang, maka silahkan fokus kitab di bawah. Tapi yang menjadi masalah adalah di perkuliahan. Dan sementara di perkuliahan, kitab yang diajarkan kepada kita sudah ditentukan oleh fakultas sendiri, seperti kitab Awdahul Masalik, Nahwu. Sementara mungkin level kita masih di Jurumiyah misalnya. Nah, pertanyaan adalah apakah kita harus men-skip perkuliahan demi untuk fokus pada kitab yang ada di bawahnya? Begitu dan sementara di perkuliahan kan kita masih merasa level kita bukan di situ. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya beralih dulu satu dari Banat. Sudah ada Banat yang ingin bertanya? Ada? Ada? Oke, saya alihkan ke Bani. Kita atau Mewakili mungkin, mewakilkan malu-malu. Dan efisien, sehingga mempelajari misalkan kitab 1 tahun 2 tahun, terlebih lagi waktu tadi sini paling 4 tahun, maka itu bertolak belakang dengan efisien dan efektivitas tadi. Dan di sisi lain, memang untuk memahami tulas, memahami kitab-kitab dan untuk menjadi ulama itu perlu waktu yang lama. Juga. Nah, pertanyaan di sini, ada beberapa orang menyarankan untuk beralih ke internet, dan terkhusus yang paling efektif itu adalah
di sisi lain juga ini memiliki penyimpanan data-data yang banyak, sehingga kalau misalkan boleh mungkin doainnya sehingga penggunaan AI ini tidak merusak kita atau menghilangkan malakah dalam memahami kitab-kitab. Mungkin itu secara umum dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaanku kan dari Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Desta Amadullah Effendi, asal kota Kalimantan Timur. Mungkin ini pertanyaan awam sebagai seorang maba, dari point of view yang baru di sini kak, mau kak bertanya tuh, kan di Talaki ini belajar juga, apakah pembelajaran misal ikut Talaki dan kuliah ini apa bedanya kalau ikut di Talaki sama di kuliah, padahal kayak sama-sama di belajar kurasa. Iya maksudku, kenapa harus ikut ke Talaki lagi sementara ada nih dikasihkan ilmu juga dari kuliah gitu kan, dari orang yang baru di sini. Oke, makasih pertanyaan dari orang yang baru ini. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin minta tips and trick bagi saya ya kan. Terus bagi saya untuk di Talaki dan kuliah, memang pertama itu semangat untuk apalagi mau masuk kuliah tahun ajaran baru misalnya, saya semangat mau ikut terus Muatoro, saya semangat mau ikut terus Talaki, tetapi ketika sampai waktunya semangat itu hilang di tengah jalan. Mungkin dengan berbagai macam hal yang membuat semangat itu hilang, diantaranya mungkin kita terlalu berfokus kepada HP, terlalu berfokus kepada hal-hal yang di luar dari kuliah dan Talaki. Jadi bagaimana memfokuskan diri untuk mengkhususkan saya fokus kuliah dan Talaki saja. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang bertanya terkait tips dan tips Talaki ini. Mungkin saya serahkan langsung saya kepada pemateri untuk menjawab. Ini pertanyaan talakers semua ini. Talakers. Pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Ahmad Gamalia. Sebenarnya sudah saya singgung tadi, sebenarnya yang paling tahu kapasitas diri kita sebenarnya diri kita saja. Jadi kalau ada tanya begitu ya kita lihat diri kita sendiri toh, kita saja. Ya misalnya kalau saya dikasih begitu, ku lihat nih, ku coba nilai diriku. Bisa jaka baca Jurumeni, bisa jaka baca Audul Masani, bisa aja lanjut deh. Kenapa ya? Artinya apa? Ya kembali lagi, kita yang paling tahu diri kita. Kalau menurut kita tetap lanjut, kalau tidak usah. Itu saja. Terus yang kedua dari Ustadz Musawir tadi, Ustadz Musawir. Nggak usah bikin kuliah deh kalau begini. Ya betul sekali yang dikatakan Ustadz Musawir tadi, itu keresahan
Saya juga sebenarnya dari awal itu kita dikasih nasihat sama Syekh begini, dapat realita begini. Jadi nasihat versus realita. Jadi sebenarnya karena ini masalah sudah ada di depan mata, sudah sabit begitu, tidak akan berubah-ubah. Solusinya itu ya salah satunya, kalau saya waktu masih maba memang akid tidak paham Kak kolus sadid. Apa itu kolus sadid itu? Apa itu matan tazhib itu? Sekarang mungkin berubah nih, akidatun nadi, ya. Atau apa sekarang? Masih kolus sadid. Apa ini mukaddam? Apa ini tali? Enak sekarang ada madrasah. Belajar maki mustalahat-mustalahat. Belajar maki dasar-dasar mantik, dasar-dasar ilmu-ilmu alat. Nah, kalau kita dulu tidak ada sama sekali. Jadi solusi yang dikasih senior itu memang dari dulu adalah dengan bimbingan di tingkat awal. Bimbingan. Bahkan kampus juga sudah apa ya? Sudah mendengar keresahan ini sebenarnya juga, bahwasanya anak-anak baru ini banyak yang susah paham. Makanya kolus sadid tidak tahu apakah sama versi yang dulu atau ada perubahan sedikit. Kalau yang saya dapat, yang pernah saya bimbel itu, dia kolus sadidnya sudah dengan penjelasan duktur dengan bahasa yang lebih enak. Bahkan justru materi-materinya yang difokuskan sebagai syarah daripada kolus sadid itu materi-materi dari kitab-kitab yang mudah dipahami. Kadang dikasih tempel di situ matan Jawharatut Tauhid, kadang dikasih tempel di situ. Kalau misalnya di mantik, kadang dikasih masuk di situ matan Sulam, kadang dikasih masuk di situ dan seterusnya. Jadi kampus itu nak kasih juga solusi dengan cara seperti itu. Dan juga misalnya kayak Audhul Masalik begitu juga. Jadi salah satu solusi dikasih senior itu bimbingan di tingkat 1. Tapi ada juga yang ekstrim begitu caranya. Tidak usah mah dulu belajar, buka duluan hiatus 1 tahun. Buka dulu fokus ilmu alat 1 tahun. Biar mak dulu rasik. Ya, tergantung jalan ninja tak bagaimana. Kalau mau jadi Hokage, memang berat jadi Hokage. Kenapa bicara Naruto Kak di sini? Jadi ada seperti itu. Ada sudah selesai S2-nya juga di Azhar senior. Itu beliau sudah selesai S1. Ketika belajar S2 dia merasa tidak paham jurumiyah. Akhirnya betul-betul nak pelajari lagi jurumiyah dari awal. Kalau kita enak sekarang ada madrasah. Kalau sekarang Malaysia sudah bagus-bagus. Dulu Malaysia memang banyak mukarrarnya yang diterjemahkan. Terus senior-senior KKS yang selalu bimbing orang-orang Malaysia. Banyak sekali karena memang tidak paham mereka. Mau tidak mau harus diajar dengan bahasa Indonesia kan. Artinya diberikan bahasa yang lebih mudah. Jadi bisa pilih keduanya. Kalau memang betul-betul mau fokus dari awal. Tapi bagusnya memang ketika sudah berazam dari Indonesia, apalagi sudah ada bimbingan-bimbingan, ada gambaran-gambaran, materi-materi apa saja, ini bagus untuk kedepannya. Materi-materi apa saja yang akan dijadikan sebagai diktat kuliah. Saya rasa mediator-mediator itu sudah ada juga solusi seperti itunya dengan cara memberikan dulu dasar-dasar ilmu alat dan seterusnya. Bahkan sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika ya rata-rata tahun belakang ini terlambat semua datang toh. Rata-rata tahun depan mungkin baru kuliah. Ada juga bisa dimanfaatkan waktu itu. Artinya bukan suatu kemunduran yang tidak bagus itu. Kita kan mau memang mematangkan diri, memantaskan diri. Kita mundur sedikit ke belakang untuk apa? Untuk melompat lebih jauh ke depan. Saya rasa itu. Terus dari Ustaz Ammar tadi ini, bagaimana kalau talaki dengan AI?
Talaki dan AI begitu sedih. Jadi AI sebenarnya bagus banget malahan. Cuma saya pernah mencari pakai AI itu Al-Quran salah-salah. Nah tulis di situ, coba carikan saya. Tapi tidak tahu kalau yang premium sedih. Kita kalau yang standar ji. Tapi kenyataannya begitu, teman-teman juga yang sering pakai premium itu, kadangkala marajinya kan, dia kan AI ini tidak berhati, tidak berakal, tidak berjiwa. Jadi ya kembali kepada keberkahannya lagi juga di mana. Nah kalau bicara keberkahan kurang rasional begitu. Ini AI ini. Itu sih bahaya AI, tapi sebenarnya dari dulu sebelum ada AI yang sekarang kita sudah pakai AI juga, kayak Maktabah Syamilah itu sebenarnya secara tidak langsung AI. Tapi Maktabah Syamilah bagusnya jelas kitabnya kemana. Kadang AI juga intinya kalau menurut saya AI itu bagus dipakai untuk belajar, bukan belajar, untuk murojaah pelajaran. Selain bantu tadi itu untuk mengefisiensikan waktu tadi sama mengefektivitaskan waktu tadi itu, dia cuma bagus dipakai untuk murojaah. Adapun untuk pelajaran tambah masih lebih bagus rekaman didengar, masih lebih bagus YouTube didengar. Karena ya dikhawatirkan seperti itu, apalagi bukan punya umat Islam. Tadi itu Al-Quran berapa kali maka tes Al-Quran salah terus ayatnya, nomor ayatnya, nama surahnya salah terus. Atau ada beberapa kitab-kitab turas dia bilang marjinya dari sini, pas ku cek tidak ada, dia bilang ini pembohong. Tapi tidak apa-apa dimanfaatkan untuk murojaah. Kalau misalnya tidak punya teman untuk murojaah di rumah toh, misalnya ada kamar-kamar tidak mau murojaah sama tembok, takut dibilang sama teman tak lama anu begitu. Sampai ada tanya begitu dari belakang, ini anaknya lama begitu. Terus pertanyaan berikutnya dari Vincent dari Des tadi. Apa perbedaan talaki dan kuliah? Kalau saya jadi segala sesuatu ciptaan di muka bumi ini itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi termasuk ya ini sering kita dengar nasihat daripada masyayikh senior juga bahwasanya kalau ada jami, yaitu sebagai kampus toh jami dari sini laki-laki misalnya, maka harus ada jamiah yaitu masjidnya, tempat talakinya. Kalau tidak, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Nah, cari pun nanti MUI, nanti ada juga geng mau lindas kok. Jadi harus berpasang-pasangan, cari jami sama jamiah. Bedanya yang saya rasakan ketika talaki itu kampus tempat saya praktekkan, tempat saya verifikasi, saya validkan pemahamanku ketika talaki. Misalnya, dan banyak sekali kitab ya, terlalu banyak kitab ya yang harus dipelajari dan kurikulumnya kampus itu sangat terbatas. Misalnya di Luga, di jurusan Luga tidak belajar tauhid bahaya. Belajar tauhid gitu. Terus padahal di Luga itu kalau ceritanya masyayikh termasuk Syekh Salim Abu Asi itu beliau menceritakan di sana dipelajari hampir semua ilmu alat, ilmu wada' dipelajari, mantik dipelajari dan seterusnya. Itu dipelajari semua di sana.
tapi karena terbatas sekali makanya dikasih ditalaki. Jadi cara divalidkan pemahaman yang didapat di talaki adalah ketika di kuliah Maki. Karena banyak diktat kuliah itu sebenarnya kumpulan-kumpulan daripada daftar kalau dicek daftar pustakanya itu kitab-kitab yang kita talakikan ada di sana. Jadi ketika misalnya kalau pengalamanku itu dokter itu pernah kasih sayembara, kasih pertanyaan yang tidak ada di dalam mukarrar dan tidak ada diktat kuliahnya di kampus, kasih sayembara. Siapa bisa jawab gini. Wah, kebetulan sebenarnya saya yang jawab cuma tidak mau bilang. Terus ketika dijawab wah, di mana kau dapat ini? Bilang ini, di mana kau belajar? Di sini. Nah, akhirnya itu dokter sampaikan itu apa yang saya sampaikan, bahwasanya penting sekali memang antara talaki dan kuliah. Nah, kuliah ini sebagai ajang untuk validkan ilmu yang didapat di talaki dan seterusnya. Terus yang terakhir Ustaz Syahdin tips siapa? Sahdin bukan Syah. Jadi kalau ini kan kalian banyak tuh rame-rame. Kita sekarang memang mulai dari angkatan saya tuh. Mulai banyak anggota datang di KKS. Akhirnya kita saling kamase-mase saling menyemangati saling mengingatkan bahkan ya pasti ada semua itu senat di setiap angkatan toh. Nah, saya dulu itu waktu masih baru. Kalau sekarang kan orang kayak vlog pribadi semua ke kampus toh. Apa biasanya day one ke kampus. Nah kalau kita dulu bikin rame-rame memang ke kampus dan bikin tim yang datang materi ini siapa, yang datang merekam materi ini siapa penanggung jawabnya. Jadi betul-betul saling menyemangati. Makanya bahasanya selalu angkatan saya itu sendiri penat bersama semangat. Jadi supaya tidak penat kita biar ya itu kayaknya. Sekian. Itulah sesi tanya jawab yang telah kita lalui bersama, dan alhamdulillah ya kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada